Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulan Agusti Permatasari dari Prodi Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan nomor NIM 12111622562. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu yaitu Ibu Suci Habibah MP. Baik, materi saya kali ini membahas tentang ingatan dan berpikir. Nah, kata ingatan dan berpikir tentu tidak asing bukan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentu sebelum kita berbicara atau berinteraksi dengan seseorang, tentu kita berpikir sebelum mengucapkannya. Nah, ingatan pun begitu, pasti kita mengingat sesuatu di masa lampau yang telah terjadi di dalam hidup kita. Nah, dalam psikologi dibahas apa itu ingatan, fungsi, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya mau memulai dengan apa sih ingatan itu atau yang sering kita sebut dengan memori. Ingatan atau yang sering kita sebut dengan memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasinya. Nah, pada umumnya para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Apa yang telah kita ingat adalah hal yang pernah kita alami atau pernah kita persepsikan. Dan hal tersebut pernah dimasukkan dalam keadaan jiwa kita, disampaikan kemudian pada waktu atau kejadian itu akan timbul kembali dengan keadaan sadar. Ingatan pun merupakan kemampuan untuk menerima atau memasukkan learning atau menyimpan relation dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialami, remembering. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu ingatan atau memori, sekarang kita masuk ke jenis-jenis ingatan atau memori. Ada 13 jenis ingatan atau memori. Yang pertama ada memori sensoris, yang kedua ada memori jangka pendek, yang ketiga ada memori jangka panjang, yang keempat ada memori episodik, yang kelima ada memori sistematik, yang keenam ada memori eksplisit, dan yang ketujuh ada memori implisit, yang kedelapan ada memori autobiografi, yang kesembilan ada memori deklaratif, yang kesepuluh ada memori prosedural, dan yang kesebelas ada memori langsung, kedua belas ada memori tidak langsung, dan yang terakhir itu ada memori pengingatan. Nah, dari 13 tadi kita bakal membahas satu-satu. Yang pertama, memori sensoris tadi, yaitu memori sensoris yang berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan informasi oleh panca indera kita atau dari mata kita. Dan yang kedua ada memori jangka pendek, di mana penyimpanan memori secara sementara yang berarti tidak bisa bertahan lama atau cuma bersifat sementara. Nah, ini bertolak belakang dengan memori jangka panjang. Kalau jangka panjang pasti lebih lama bertahannya, apalagi kalau sering kita ulang-ulang atau kita pakai bakalan jadi permanen. Nah, yang keempat itu ada memori episodik, di mana memori episodik ini juga merupakan ingatan yang memberikan urutan-urutan peristiwa. Nah, dalam prosesnya bisa juga akan menyebarkan kronologis dari sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, yang kelima ini memori simatik ini masih berhubungan dengan memori sebelumnya, yaitu episodik, di mana kedua memori ini memang sebenarnya berada pada tingkat yang sama sebagai jenis memori yang bersifat jangka panjang. Nah, yang keenam itu ada memori eksplisit, di mana memori ini bentuk lain dari memori deklaratif. Di dalamnya berisi ingatan-ingatan yang perlu proses recall dengan usaha dan upaya yang keras. Nah, yang ketujuh itu ada memori implisit. Memori implisit ini bersifat sebagai memori yang prosedural. Nah, yang kedelapan ada memori autobiografi. Memori autobiografi ini merupakan memori yang dimiliki oleh seseorang mengenai masa lalunya. Dan yang kesembilan itu ada memori deklaratif,
Di mana memori deklaratif ini memori yang biasanya memiliki sifat untuk mengetahui sesuatu kayak penasaran gitu. Dan yang ke-10 ada memori prosedural, yang dimana memori prosedural ini hampir mirip dengan memori deklaratif, bukan mirip ya, tapi hampir mirip. Nah, pada dasarnya memori prosedural ini juga berkaitan dengan tingkat-tingkat pengetahuan seseorang. Yang membedakannya antara memori prosedural yaitu seseorang akan menyelesaikan sesuatu masalah tanpa harus melakukan proses recall yang panjang. Nah, yang ke-11 itu ada memori langsung, di mana memori langsung ini merupakan memori yang bersifat masih ada pada tingkat kesadaran manusia. Secara tanpa kita sengaja kita udah mengingat itu. Tapi ini bersifat memori jangka pendek. Nah, yang ke-12 itu ada memori tidak langsung. Memori tidak langsung ini yaitu memori yang bersifat berada di bawah tingkat tidak sadar manusia, atau pada umumnya memori tidak langsung ini bersifat pada yang gelap gitu. Nah, yang terakhir ada memori pengingatan. Memori pengingatan ini yang aktif dalam menghasilkan kembali atau data yang bersifat secara vertatim, di mana sekalipun tidak ada petunjuk yang jelas. Kemudian sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi dari informasi. Ada 3 fungsi dari informasi sendiri, di mana yang pertama itu ada encoding atau memasukkan informasi, dan yang kedua ada strike atau menyimpan, dan yang terakhir ada reveal yaitu mengeluarkan kembali informasinya. Nah, kita bahas dulu dari memasukkan informasi ini, di mana proses ini penyerapan atau persepsi dari informasi yang didapatkan kemudian dirubah menjadi different memori organisme kita. Nah, proses ini cukup lama agar ingatan atau memori yang kita punya dapat tersimpan dengan baik dan benar dan bertahan lama. Dan proses ini bisa terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan yang kedua yaitu menyimpan, di mana proses menyimpan ini setelah kita mendapatkan data atau informasi, kemudian akan kita simpan dan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali, di mana jejak-jejak ini bisa disebut dengan trace memory, dan memory trace ini bisa mudah menghilang apabila kita tidak sering menggunakannya. Dan yang terakhir itu mengeluarkan kembali, di mana mengeluarkan kembali ini menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan lama tapi jarang kita gunakan. Jadi kita berusaha untuk mengingat apa yang pernah terjadi di masa lampau dengan kejadian atau informasi yang sudah lama tidak kita ucapkan atau kita utarakan. Tadi kan sebelumnya kita udah membahas tentang pengertian ingatan atau memori, udah membahas tentang jenis-jenisnya, udah membahas tentang fungsinya. Nah, sekarang ini kita akan bahas gimana sih proses pembentukan ingatan atau memori itu. Nah, proses pembentukan memori dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Nah, memori diciptakan oleh susunan saraf secara biologis ya, oleh susunan saraf yang melihat banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera kita. Kemudian diterima oleh saraf-saraf sensoris di panca indera kita dan dikirim ke otak. Terus otak mempersiapkan informasi, kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar sekitar 30 sampai 60 detik. Kemudian memori jangka pendek ini dikirim ke generator atau pembangkitan tangkap yang kemudian disalur kembali ke bagian tubuh untuk memberikan tanggapan ini. Nah, memori jangka pendek ini kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di otak, dan proses ini melibatkan kerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke berpikir. Apa sih berpikir itu dalam ilmu psikologi? Setiap orang pasti berpikir setiap menitnya tanpa dia sadari. Mau itu tentang masa lalu, tentang saat ini, tentang masa depan, apapun, anything. Dan langsung aja kita masuk ke dalam berpikir secara ilmu psikologi.
Berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak yang mengenai sesuatu. Nah, berpikir juga merupakan aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak saja, tapi berpikir juga menggunakan seluruh bagian tubuh dan juga perasaan kita, atau dalam psikologi disebut dengan emosi. Nah, definisi paling umumnya tentang berpikir ini yaitu berkembangnya ide dan juga konsep dalam diri kita yang berlangsung lewat ketertarikan hubungan di antara berbagai informasi yang tersimpan dalam diri yang berbentuk pengertian. Sedangkan menurut Bigot dan kawan-kawannya pada 1950, berpikir itu meletakkan hubungan antara berbagai-bagai pengetahuan kita. Berikutnya kita bahas tentang jenis-jenis gaya berpikir. Kak, ada berapa sih jenis gaya berpikir tuh? Jawabannya itu ada 4. Yang pertama ada pikir terstruktur atau PT, dan yang kedua ada pikir fleksibel dan yang atau PF, yang ketiga ada pikir logis atau PL, dan yang keempat ada pikir eksposisi atau PE. Setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing untuk berpikir, tapi kita dapat mengkelompokkannya itu menjadi 4 tadi seperti yang Ulan sebutin sebelumnya. Yang pertama kita bahas dulu dari yang pertama ya, yaitu pemikir terstruktur atau PT, di mana gaya berpikir ini biasanya suka melakukan sesuatu secara teratur atau bertahap, step by step, satu persatu. Selain itu juga mereka juga sangat teliti dan sering dijuluki sebagai perfeksionis. Nah, siapa nih di antara teman-teman semua yang perfeksionis? Berarti tergolong dalam pemikir terstruktur. Dan juga orang yang bergaya pikir terstruktur ini biasanya jago dalam hal hubung tentang angka, fakta, daftar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tadi ada pemikir fleksibel atau PF. Nah, orang yang dengan gaya berpikir seperti fleksibel ini selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan hati-hati. Makanya mereka akan berpikir cukup lama sebelum membuat suatu keputusan atau suatu tindakan, dan mereka juga suka menggunakan perasaan dan emosi dalam mempertimbangkan sesuatu. Dan tipe-tipe orang yang kayak gini tidak terlalu suka dengan sesuatu yang teratur, berbanding dengan pemikir yang pertama tadi, yaitu pemikir terstruktur. Nah, yang ketiga itu ada pemikir logis. Nah, di mana orang yang berpikir dengan gaya logis ini biasanya punya rasa penasaran yang tinggi banget. Jadi mereka sangat senang menyelidiki sesuatu, dan saat ada kejadian mereka akan menanyakan kejadian itu dengan rinci, kayak dari A, B, C sampai Z mereka akan teliti. Dan selain itu rasa penasaran yang tinggi, bukan kayak rasa penasaran tentang ilmu ini yang tinggi, dan juga dengan gaya logis yang punya banyak ide dan jago melakukan penelitian. Nah, yang terakhir ada pemikir eksposisi atau PE, di mana orang yang bergaya berpikirnya seperti ini biasanya suka berpikir bereksperimen dan tidak teratur. Tidak teratur lagi ya, bukan kayak terstruktur tadi. Sangat berlawan dengan orang yang punya gaya terstruktur, di mana mereka dengan gaya berpikir eksplorasinya bisa mencari tahu informasi secara acak, senang melakukan sesuatu hingga lupa waktu, dan lebih senang dengan proses pengerjaan daripada hasil. Mereka tidak melihat hasilnya bakal bagus apa enggak, tapi mereka jauh lebih menghargai prosesnya. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas tentang proses berpikir. Proses berpikir sendiri itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembentukan pengertian, yang kedua ada pembentukan pendapat, dan yang terakhir ada pembentukan kesimpulan atau keputusan. Di pembentukan pengertian itu dibagi menjadi 3 tahap lagi, yaitu tahap menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. Nah, yang kedua itu membandingkan ciri-ciri tersebut untuk menemukan perbedaan dan persamaan dengan ciri-ciri yang lainnya. Nah, yang terakhir itu mengabstraksikan, yaitu menyisihkan atau membuang ciri-ciri yang tidak stabil dan menangkap ciri-ciri yang stabil.
Nah, yang B itu pembentukan pendapat. Di pembentukan pendapat ada dua hubungan pengertian atau lebih, yaitu seperti objek dan predikat. Di mana ini juga dibagi menjadi tiga pendapat. Yang pertama pendapat positif, yang kedua pendapat negatif, dan yang ketiga pendapat kebarangkalian. Nah, yang C yaitu pembentukan kesimpulan atau keputusan ini juga dibagi menjadi tiga tahap, yaitu ada keputusan induktif, dan kedua ada keputusan deduktif, dan yang terakhir ada keputusan analogis. Oke, untuk teman-teman semuanya, makasih udah nonton video saya. Semoga video ini bisa mengedukasi dan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkannya. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman yang membutuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.